Kali ini Soya melanjutkan malam di tengah hutan sambil terus berusaha melatih avatar ilusi 3000 petir dengan menggunakan bantuan api hati yang jatuh di bawah bimbingan Abah Tianho. Meskipun proses pelatihannya ini menghabiskan banyak doki dan kekuatan spiritual, harus dikatakan pengadilan sempurna yang dimiliki Soyan atas api hati yang jatuh dapat membantu penyempurnaan avatar, akan membuat Ventian dan orang-orang Wing Like Knitting Pavilion terbengong-bengong. Karena apabila dibandingkan dengan Shoyan, kecepatan mereka menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar ini tidak lebih jauh sekedar kura-kura yang merayap. Baru setelah menghabiskan beberapa malam tenggelam dalam pelatihan, Shoyan pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pegunungan mata surga dan menemukan kerumunan orang. Kerumunan orang mulai berbondong-bondong memenuhi jalan pegunungan. Gelombang energi dari pegunungan mata surga seharusnya akan segera dimulai, dan dengan secepatnya Shoyan seharusnya dia bisa mencapai dalam waktu setengah hari tanpa menggunakan sayap tulang sekalipun. Memang setelah mendengarkan penjelasan Wahyu tentang iblis bonik, surga Shoyan menjadi jauh lebih berhati-hati dalam menggunakan sayap tulang. Karena tidak ingin mengundang masalah lain, mengingat bahwa masalahnya dengan pavilion petir angin belum saja selesai, Soyan terus melakukan perjalanan tanpa istirahat selama 5 jam hingga sebuah pegunungan yang sangat besar dan tertutup kabut tebal perjalanan muncul dalam penglihatannya. Soyan menatap titik masuk pegunungan yang ada telah dipenuhi dengan lautan manusia. Soya menghela nafas pasrah, memahami jika kesempatan untuk mendapatkan 10 tempat di dalam kolam surga menjadi jauh lebih sulit dan menjadi jauh lebih setengah mati. Soyan melihat bangau besar berwarna-warni mengayapkan sayapnya. Mereka memasuki pegunungan di mana 7 bangau jiwa berwarna ini telah kendaraan dari penjinar yang juga merupakan nona muda sekaligus kepala pavilion petir angin utara di masa depan. Burung bangau besar berwarna-warni yang membawa angin lian muncul di sekitar pegunungan mata surga, membuat semua tatapan para ahli yang ada di sana secara serentak teralih ke langit untuk melihat pemudi paling jenius di pavilion petir angin timur tersebut. Soyan hanya tetap santai bersila di puncak pohon sambil menatap burung bangau besar dari kejauhan dan mengamati lambat-lambat kedatangan Nonong Feng, terutama untuk memastikan apakah Om Feng Tian mengikuti rombongan pavilion petir angin atau tidak. Hal pertama yang Soyang lihat adalah sosok cantik luar biasa dengan gaun berkibar tubuhnya, ramping dan bola matanya berwarna coklat keunguan seperti permata, menyebabkan Feng Jiang tampak seperti putri kerajaan yang sangat terhormat. Sayangnya di balik kecantikan dan kesucian yang ditampilkan itu, Feng Jiang menyimpan sikap yang sangat dingin, di mana ketidakpedulian itu ditampakkan ketika sang pemimpin pavilion petir angin timur itu menatap semua orang di gunung dengan tatapan acuh tak acuh. Tatapan Soyan dengan cepat beralih dan berhenti pada 2 sosok tua di belakang Feng Jiang, di mana 2 sosok itu meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Ventian namun masih lebih kuat dari 3 sesepuh pavilion petir angin. Meskipun 2 sosok ini merupakan ahli bintang 6 dozong, selama tidak harus melawan Ventian, maka Soyang masih memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertarungan. Kalau memang salah satu pavilion terbesar di dataran tengah ini masih nyari gara-gara sama dia, Soyan menjadi semakin lega ketika mendengar bahwa pegunungan mata surga dapat membatasi orang kuat dozong masuk, sehingga ahli bintang 8 dozong layaknya Ventian kemungkinan tidak akan bisa masuk. Soyang mengarahkan pandangannya ke pintu masuk pegunungan mata surga dan telah dipenuhi banyak orang. Mendengar sayup-sayup informasi bahwa kemungkinan gelombang energi di pegunungan akan dimulai dalam beberapa hari mendatang, dan selama waktu itu Soyang akan mengambil jeda untuk menuntaskan pemulihannya. Sementara itu di atas bangau besar warna-warni, Feng Jiang membuka pembicaraan dengan kedua tetua dan menanyakan apakah para jenius pavilion lain juga datang ke pegunungan mata surga. Para tua berjubah hijau pun tertawa kecil mengabarkan bahwa dari apa yang dia ketahui, pavilion 10.000 pedang telah mengerimkan Tanging, pavilion musim semi mengirimkan Wangseng, dan pavilion bintang jatuh juga tidak mau kalah dengan mengirimkan murid inti mereka Mu Jiang. Lung Fengjing sudah tahu bahwa perebutan 10 tempat untuk menikmati kolam darah di tahun ini tidak akan mudah, karena bahkan tidak hanya jenis pavilion yang datang masih
Cukup banyak ahli muda yang kemungkinan turut bersaing. Tidak kecuali pemuda bernama Shoyan yang beberapa waktu belakangan menjadi buah bibir pavilion mereka. Bagaimana tidak, viral selain juga mampu melepaskan diri dari pengajaran Pentian yang terkenal. Dengan kecepatannya, pemuda entah berantah itu juga bisa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang didirikan oleh 3 tetua pavilion utara. Dengan kelompok besar, meskipun mereka juga tahu jika Soyang mampu melakukan itu, karena bantuan spiritual harus diakui bahwa pencapaian semacam ini belum tentu dapat ditemui dari 5 generasi muda yang ada di seluruh dataran hitam. Kendati demikian, kedua tetua buru-buru menenangkan Feng Jiao karena meskipun Soyang adalah pemuda luar biasa, bahkan pelatihan yang dimiliki nona muda mereka juga bukan sesuatu yang bisa diremehkan dan bahkan bisa bersaing dengan beberapa ahli dojong tingkat menega. Feng Jiao sedikit tersenyum mendengar pujian dua tetua sebelum menyapu area di bawah dan menunggu pemudanya. Gelombang energi Feng Jiao sudah berencana untuk menggunakan langkah tercepatnya. Ketika gelombang dimulai dan tiba di kolam darah Gunung Surgawi sebelum orang lain dapat memasukinya. Nah, baru setelah menunggu selama hampir 3 hari penuh, energi di area pintu masuk kolam darah gunung mulai bergejolak, membuat Soyan dan semua penduduk tenang di atas pohon juga membuka matanya, berpikir bahwa gelombang energi 3 tahunan ini akan segera dimulai. Pegunungan besar tertutup kabut dan tampak seperti binatang ajaib dari zaman kuno karena dipenuhi dengan suara gemuruh yang di dalamnya dipancarkan dari segala penjuru mata angin. Tidak lama setelahnya, energi besar datang lagi. Segala arah bergejolak dengan secepat di dalam kabut tebal dan mengeluarkan suara seperti gemericik gelombang laut yang menerobos awan dan menyebar ke seluruh langit pegunungan. Ledakan gelombang energi itu membuat para ahli yang sebelumnya menggantungkan di langit buru-buru turun, karena jika terkena hempasan energi tersebut, bahkan seorang elit dojong pun kemungkinan akan terluka cukup parah. Gelombang energi yang menggelora membahana itu berwarna menjadi cahaya warna-warni yang menyilaukan di bawah sinar matahari, hingga tampak seperti sungai warna-warni maha luas yang tergantung di langit. Meskipun cantik, semua orang yang ada di sana juga tahu bahwa gelombang energi warna-warni itu menyimpan bahaya yang sangat padat. Semua orang hanya bisa tertegun melihat fluktuasi energi dahsyat ini, tidak terkecuali Soyan yang dengan mengandalkan persepsi spiritualnya mampu melihat dengan jelas betapa menakutkan energi-energi warna-warni yang saat ini membentang di hadapan Soyan. Soyan berdiri setelah tertawa lembut sebelum mengalihkan pandangannya ke pintu masuk dan melihat lautan besar. Manusia yang sebelumnya menunggu mulai bergerak, membuat semacam rasa panas yang membara muncul di tatapan Soyan. Berpikir bahwa dia juga ingin menjajal ada di level apa anggota generasi muda dataran tengah ini berada. Bangau besar warna-warni di langit segera mengekapkan sayapnya yang besar, diikuti dengan Feng Jiao yang berpamitan kepada kedua penutua yang mulai hunting tempat di kolam darah Gunung Surga. Baru setelah itu, sang nona muda pavilion petir angin timur memutar tubuhnya di udara, berubah menjadi cahaya warna-warni dengan cahaya perak samar. Feng Jiao selesai menunjukkan kecantikannya. Suara deras angin kencang tiba-tiba muncul dan hanya dalam 2 napas sosok lain meleset di atas kepalanya hingga membuat Feng Jiao air auto kesal dan berusaha menghentikan sosok itu. Sosok itu lain yang tidak lain adalah Soyan. Itu hanya mendengus dingin melihatan Feng Jiao berusaha menghentikannya sebelum membuat busur di udara dan akhirnya mendarat di dalam pegunungan. Ekspresi Feng Jiao berubah menjadi jelek setelah melihat orang tak dikenal benar-benar mendahuluinya dalam memasuki pegunungan. Beberapa saat kemudian, Feng Jiao juga turut memasuki pegunungan dan meminta Soyan untuk berhenti sejenak. Saat melihat pemuda itu sudah hendak pergi memasuki pegunungan lebih dalam, namun sayangnya Soyan tidak mendengar teriakan itu, sehingga sang tua muda ketiga keluarga Esa pun muncul di kakinya lebih cepat demi mendapatkan 10 tempat di dalam kolam darah. Nah, berhubung si orang ente berantah ini tidak menghiraukan permintaannya sama sekali, ekspresi Feng Jiao pun menjadi semakin dingin sebelum memacu langkahnya yang lebih cepat hingga akhirnya melepaskan serangan dari kain santinnya yang bisa berubah menjadi semacam logam.
Soyang memang mampu menghindari serangan Feng Jia. Namun kesalahan juga mulai meletup di hati Soyan setelah mendengar gangguan yang tidak ada hentinya dari nona muda. Itulah karena akhirnya Soyan melepaskan doki api gioknya sehingga memaksa Feng Jia mengeluarkan gabungan serangan angin yang langsung bertabrakan dengan jejak api. Mata Soyan menatap tajam ke arah Feng Jia sebelum melayangkan pujian bahwa kemampuan nona muda Pavilion Petir Angin dalam menggabungkan dua elemen doki itu memang sesuai dengan reputasi besarnya. Di sisi lain, Feng Jia pun ternyata sudah mengetahui identitas Soyan dan balik memuji kemampuan pemuda yang entah datang dari mana. Namun tiba-tiba saja menunjukkan kemampuan untuk menghancurkan formasi penjara semil surgawi petir surga, serta melarikan diri tengah kepada pavilion utara Pontian. Pertikaian antara Soyan dan Feng Jia merompaknya langsung menyita perhatian para generasi muda dan telah memasuki gunung. Tidak menyangka jika mereka langsung bisa melihat momen baku hantam dari dua di antara generasi muda paling diunggulkan dalam merebut tempat 10 kolam darah tahun ini. Namun ternyata baik Soyan maupun Feng Jia memutuskan untuk tidak jadi baku hantam, di mana Feng Jia bersedia untuk menilai baku hantamnya dengan Soyan sampai nanti. Kalau Soyan memiliki kesempatan untuk mencapai kolam darah gunung surga, mengingat semua pencapaiannya selama ini hanya karena bantuan tubuh spiritual dari dalam tubuhnya, Soyan tertawa dingin dalam hatinya saat melihat Feng Jia memutar tubuhnya seperti kupu-kupu sebelum beranjak pergi, sebelum akhirnya ikut mengalahkan kakinya yang menghilang. Dalam kabut ditetapkan kecewa semua orang yang enggak jadi dilihat. Tawuran singkat cerita, semua orang mulai menuju ke dalam. Mereka sindir-sindir di dalam. Ada yang menyusuri pegunungan sindiran dan ada juga yang memutuskan untuk bergabung dalam sebuah kelompok karena bagaimanapun pegunungan ini menyimpan bahaya yang cukup besar dari para binatang iblis yang ada di dalamnya. Soyan menghentikan yang merenung sebentar ketika mengamati peta yang dia beli dari si Udin sebelum mendengus kesan melihat berita itu ternyata tidak terlalu berguna karena tidak menunjukkan arah detail untuk menuju ke pegunungan mata surga. Sekarang perjalanan semakin sulit karena kabut tebal membumbung di atas kepalanya, membuat dia tidak dapat melihat apapun bahkan jika jaraknya kurang dari 10 meter. Soyan pelan berpikir jika para jenius pavilion besar pasti akan sudah mengetahui jalan menuju kolam darah dan Soyan berada cukup jauh di belakang mereka pada langkah pertama ini. Oleh karena itulah Soyan harus memutar otak dan segera mencari cara apapun untuk menciptakan jalannya sendiri. Ketika itulah Soyan akhirnya bersila sebelum melepaskan persepsi spiritualnya untuk mengunci area dengan energi padat yang ada di dalam pegunungan. Setelah menyebarkan persepsi spiritualnya, Soyan mampu menangkap jejak riak energi dalam radius 5 km di sisi utara pegunungan, membuat Soyan tersenyum kecil dan buru-buru menuju tempat tersebut tanpa ragu. Soyan menemukan cukup banyak orang yang diganggu oleh binatang iblis hingga terlibat dalam perkelahian yang intens, dan untung dengan refleksi spiritualnya yang kuat, Soyan selalu mampu menghindari tempat-tempat di mana binatang iblis bersembunyi dan melakoni perjalanan menuju kolam tanpa hambatan. Setelah ngegas selama kurang lebih 1 jam, Soyan melihat seseorang pemuda bertarung dengan binatang iblis peringkat 6, di mana generasi muda yang bisa bertarung dengan binatang iblis level itu pastinya memang memiliki kekuatan yang tidak biasa. Pemuda berpakaian hitam itu membawa sebilah pedang panjang dan mampu mengayunkan pedang itu dengan gerakan-gerakan lihai, hingga Soyan semakin yakin jika pemuda berpedang ini memiliki keterampilan yang tidak biasa. Dan benar saja, setelah pertarungan dengan binatang iblis peringkat 6 berakhir, pemuda berpedang itu mampu menyadari keberadaan Soyan, buru-buru memperkenalkan dirinya sebagai Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang dan menanyakan identitas Soyan. Tang Ying mengamati Soyan lambat-lambat menangkap bahwa pemuda ini memiliki usia yang sedikit lebih muda darinya, namun mampu memancarkan semacam perasaan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Soyan sendiri merasa kaget, tidak menyangka bahwa dia bertemu dengan salah satu jenius pavilion selain Feng Jia, dan akhirnya memperkenalkan dirinya sendiri yang membuat ekspresi terkejut muncul di wajah Tang Yin. Setelah mengetahui bahwa saat ini dia tengah berhadapan dengan pemuda yang telah menggoncang pavilion petir angin utara, Soyan tidak ingin memperpanjang obrolan tentang pavilion petir angin. Begitu pula Tang Ying yang tampaknya juga bukan orang yang banyak bicara.
akhirnya memutuskan untuk mengakhiri obrolan. Aduh. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju kolam darah, Tanjim berharap mereka bisa bertemu lagi di kolam darah, karena jikalau mereka bertemu lagi, Tanjim tidak keberatan untuk bekerja sama dengan Soyan. Selama Soyan melanjutkan perjalanan, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu menyadari bahwa jumlah orang di sekitarnya menurun, menandakan bahwa semakin sedikit juga orang-orang yang mampu menjelajah pegunungan lebih dalam. Namun Soyan juga bisa merasakan jika masih ada cukup banyak orang yang berada di depannya, sehingga Soyan terus mencari cara lain untuk mengejar mereka sebelum benar-benar sampai di kolam darah Gunung Surga. Akhirnya setelah menimbang, mengingat dan memutuskan, Soyan pun berpikir untuk menggebut di malam hari. Di waktu tersebut seharusnya dihindari oleh banyak orang, karena malam adalah waktu bagi binatang iblis ikut keluar mencari mangsanya. Soyan yakin bahkan orang-orang sekelas Fengjian ataupun Tanjing akan menghindari perjalanan di malam hari, karena bertarung terus-terusan dengan binatang iblis akan menghabiskan doki mereka sebelum bisa mencapai kolam darah. Di sisi lain, Soyan memiliki persepsi yang cukup kuat hingga mampu menekan tingkat bahaya ke level terendah. Perjalanan malam memang jauh lebih sulit dari bayangan Soyan, karena banyak binatang iblis kuat dan licik bersembunyi dalam kegelapan, bersikap layaknya pemburu yang menunggu mangsanya. Karena itulah, bahkan dengan persepsi spiritualnya yang kuat, Soyan masih harus melakoni beberapa baku hantam dengan binatang iblis yang cukup menguras tenaga. Keuntungan lain yang Soyan miliki adalah kelimpahan pil obat yang bisa dikonsumsi, di mana pil-pil obat itu benar-benar membantu Soyan untuk memulihkan kondisinya dengan cepat dan tepat ketika kondisinya telah cukup pulih. Soyan tidak akan menunggu waktu lama untuk melanjutkan dengan harapan mampu menyusul orang-orang di depannya sebelum pagi hari tiba. Ketika langit berangsur-angsur cerah, Soyan telah sampai di sebuah area dengan kepadatan energi yang luar biasa, membuat sukacita berwarna-warni. Wajahnya berpikir bahwa dia akan segera sampai di tempat tujuan, yaitu kolam darah Gunung Surga. Kegembiraan Soyan juga tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan yang menyalip beberapa orang selama perjalanan, dan membuat Soyan sudah masuk ke dalam jajaran orang terdalam yang memasuki pegunungan mata surga. Soyan baru saja akan bergerak ketika suara samad dari bila yang bertabrakan serta ledakan energi transmisikan dari tempat yang tidak jauh dari tempatnya berada, di mana dengan Soyan itu sudah tahu jika pasti ada pertempuran yang sedang terjadi. Di tempat itu, Soyan tidak mau pura-pura suci dan baik hati dengan menolong semua orang yang dia temui, dan berencana untuk melanjutkan perjalanan sebelum tangisan seorang wanita bergerak menembus kabut dan terdengar di telinganya. Suara itu terdengar mengharukan sekaligus familiar, dan membuat pikiran Soyan segera melayang ke masa lalu, seolah telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Tampak banyak babi bu Soyan mengidap dan menghilangkan dengan cepat sebelum muncul tidak jauh dari gerombolan 4 laki-laki dan 1 perempuan yang nampaknya sedang terlibat baku hantam. Nah, yang membuat Soyan hampir tidak mampu mengedip ke matanya adalah kebenaran bahwa suara yang dia dengar baru saja tidak lain dan tidak bukan berasal dari nona muda yang sempat digadang-gadang akan menjadi pemimpin. Pemuda sekte jumlah murid yang paling menjanjikan di sekte awal berkabut, yang menemani ketua sekte Yunyun keluar dari kekasaran jam, sekaligus mantan terindah dan calon mantan istri pertama di masa lalu alias Nalan Yanran. Soyan masih melihat penampakan Nalan Yanran dalam diam, di mana mantan ketua sekte Yunan muda itu tengah dikepung oleh ketiga pemuda yang ingin merebut rubah putih mistis yang sekarang berada di tangannya. Soyan mampu melihat bahwa dalam beberapa Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kecantikan nona muda yang dia tunjukkan di masa lalu, namun justru memancarkan daya tarik dewasa yang mengikat. Tampak seekor rubah putih kecil di bahunya, di mana sepertinya rubah itulah yang hendak diperebutkan oleh para pemuda Nalan. Merasa jika rubah putih itu merasa ketakutan dan segera mengusap kepalanya penuh kelembutan sebelum menatap ketiga orang di sekitarnya untuk berhenti bermimpi, karena dirinya tidak akan pernah menyerah
Rubah putih mistis seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan-tatapan yang berkata jika Nalan terus bersikap keras kepada maka mereka tidak akan keberatan untuk menikmati. Astagfirullahalazim, takut kena dolar kuning ini teh. Membuat wajah cantik Nalan Yanran menjadi lebih dingin karena sebenarnya dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari 3 orang ini. Namun berhubung ketiganya menyerang beramai-ramai, bahkan orang yang dengan bakat pelatihan seperti Nalan Yanran pun akan dirugikan. Apalagi masih ada seorang pemuda lagi yang duduk di ranting pohon, dan Nalan Yanran mampu merasakan jika kekuatan pihak lain jauh lebih besar darinya. Nalan Yanran tahu jika atau 4 pemuda yang mengoreknya saat ini berasal dari sebuah faksi yang disebut sebagai gerbang roh tanah. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan faksi besar seperti latar belakang orang-orang seperti Tanjing atau Penjinger, pemuda-pemuda kurang ini tetap tidak dapat diremehkan. Tidak mau bertukar bacotan lebih banyak lagi, ketika pemuda ini langsung membentuk segitiga dan mengelilingi Nalan Yanran sebelum membentingkan tangan mereka ke tanah dan menciptakan 3 tombak tanah yang langsung ditembakkan ke arah Nalan Yanran. Meskipun Nalan Yanran bisa menghindari serangan semacam ini, tapi murid Yun Yun itu juga tahu jika pertarungan ini diperpanjang, dia malah bisa berakhir dalam kondisi kekurangan doki. Ketiga pemuda semakin tidak sabar saat melihat Nalan Yanran masih belum mau tunduk dan akhirnya menggabungkan kekuatan untuk menciptakan doki kuning 2 yang lambat laut berubah menjadi naga tanah yang ganas dan berhasil membuat Nalan Yanran mengubah ekspresinya. Nalan Yanran segera mengeluarkan keterampilan pedang awan. Berkabutnya membuat naga bumi bertabrakan dengan dinding angin, namun sayangnya tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi mendekati dengan cepat dan baru saja akan menggunakan armor doki untuk melindungi diri sebelum sebuah kepala tangan yang membawa angin tajam meleset dari kabut tebal untuk segera menghantam naga bumi untuk mengubahnya menjadi ratusan titik. Cahaya pemandangan ini sudah menunjukkan bahwa ada orang lain yang berencana ikut campur, sehingga pimpinan pemuda gerbang roh yang bernama Huang Tian segera memperkenalkan diri dan meminta siapapun yang berusaha menginterupsi si baku hantam ini segera mengurungkan niat. Namun bukannya berhenti, orang yang menginterupsi pertarungan justru mengeluarkan tawa sebelum munculnya sosoknya auto membuat Nalan Yanran kembang kempis deg-degan, tidak menyangka sama sekali dia melihat cinta masa lalunya Mang Oyen. Sebelum menanyakan apakah tuan putri keluarga Nalan itu baik-baik saja, dan semakin membuat Nalan Yanran kelepak-kelepak kayak ikan nggak ada ketemu air. Soyan seolah benar-benar telah melupakan masalahnya dengan sekte Yundan di masa lalu. Tanpa memperpedulikan perkataan Huang Tian dan kakek-kakek dajalnya, teman-teman dajalnya, Soyan malah fokus melihat sisa aktivitas kegelapan yang masih menyelimuti tubuh Nalan Yanran, dan langsung menghasilkan sisa kegelapan itu hanya dengan 1 tembakan api. Teratai hatinya, Soyan sekali lagi tersenyum melihat Nalan Yanran terbebas dari aktivitas doki gelap yang menyelimuti tubuhnya. Sebelum berbalik dan menarik kelar penguasa hitam, Shuangnya langsung terhuyun dan menciptakan angin kencang yang menghantamkan 3 tombak tanah sehingga membuatnya hancur berantakan. Nalan Yanran hanya bisa meneguk ludah menyadari jika kekuatan Soyan sudah semakin overpower, enggak ngotak, sehingga berhasil mengalahkan 3 Donghuan bintang 5 hanya dalam 1 pertukaran. Ketika itulah tepuk tangan tiba-tiba datang dari pemuda yang sejak awal duduk di atas cabang, langsung memuji kemampuan Soyan yang sepadan dengan reputasinya sebagai bocil viral yang merampok porandakan pavilion petir angin utara. Nalan Yanran dengan lembut memperingatkan Soyan untuk berhati-hati sambil mendekap erat-erat rubah putih di pundaknya. Baru setelah itu Soyan mengerti jika sepertinya orang-orang mengincar rubah putih Nalan Yanran karena rubah mistis itu kebal terhadap labirin alami di Gunung Mata Surga. Pria dengan bekas luka di atas pohon berbicara dengan acuh tak acuh kepada Nalan Yanran dan Soyan bahwa dia tidak membutuhkan rubah mistis, namun dia memiliki beberapa hubungan baik dengan gerbang Rontara dan tidak bisa tinggal diam saja setelah melihat ketiga pemudanya dipermalukan seperti ini, yang membuat Nalan Yanran dan Soyan terkejut. Pemuda berbekas luka itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Wang Shen yang tidak lain merupakan jenius dari pavilion musim semi.
Baru setelah mengetahui identitas dari pihak lain, Nalan Yanran kehilangan kekeras kepalanya dan berpikir untuk segera menyerahkan rubah putih. Karena pemuda yang berwarna wangseng ini kemungkinan sudah berada di puncak kelas Dong Huang dan terkenal sangat haus darah. Soyan sekali lagi tersenyum lembut kepada Nalan Yanran dan menenangkan gadis itu karena Wangsen bukanlah ancaman besar baginya. Senyum di wajah Soyan menjadi jauh lebih redup saat meraih penggaris besarnya dan mempersilahkan Wangsen merebut putih kalau memang si tuan muda pavilion semi musim ini memiliki kemampuan untuk itu. Wangsen perlahan mengeluarkan energi padat berwarna hitam di tubuhnya sebelum berubah menjadi garis hitam yang dalam. Sekejap mata muncul di depan Soyan. Lintasan serangan Wangsen agak aneh dan dengan cepat berubah menjadi energi gelap yang dengan begitu aneh melewati penguasa besar lantas menuju tenggorokan Soyan. Soyan memperlihatkan energi hitam pekat Wangsen lambat-lambat sebelum melontarkan tinju api teratai hatinya hingga menciptakan asap putih yang sangat pekat. Ketika keberuntungan dengan tinju hitam Wangsen, pertukaran tinju auto membuat ekspresi Wangsen berubah dan berangsur-angsur menjadi lebih suram. Saat melihat nyala api yang menghantam tangannya ini tidak lain adalah api surgawi. Meskipun afinitas kegelapan sangat aneh dan tidak dapat diprediksi kekuatannya, semacam ini adalah musuh alami, api surgawi. Karena itulah Soyan yakin bahwa pada tingkat kekuatan yang sama dia memiliki lebih 70% tingkat keberhasilan untuk membuat Wangsen pindah alam dengan jalur VIP. Hal ini juga turut disadari oleh Wangsen sehingga sang tua muda pavilion semi memutuskan untuk mundur dan meminta Soyan untuk menyambut kedatangannya lagi setelah mereka sampai di kolam darah Gunung Surga. Nalan Yanran menunjukkan keterjutan melihat Wangsen dipaksa kabur hanya dalam beberapa pertukaran oleh Mang Oyen. Nalan Yanran yang masih menyimpan kecanggungan dalam hatinya hanya terdiam setelah pasukan gerbang Rotana dan Wangsen pergi, hingga Soyan pun berinisiatif untuk membuka suara menanyakan apakah Nalan Yanran juga berencana untuk memasuki kolam darah, di mana mantan tetua sekte Yunlan itu sekaligus mantan terindah kedua pertama dengan Ketut Nado. Perjalanan sama karena selain Soyan merasakan tidak bisa meninggalkan Tuan Putri keluarga Nalan ini sendirian. Perjalanan Nalan Yanran berusaha menjelaskan semua hal yang dia ketahui tentang pegunungan mata surga. Oke guys, mungkin segini aja lanjutan cerita kita. Jangan lupa subscribe karena ada orang gila di samping aku tertawa-tertawa.